Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Salam kekasih-kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah kita bersama di tempat kita masing-masing. Namun puji Tuhan, ada kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari ruang ibadah kita GKRI Tesalonika, Bandung. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Bapa menolong kami seminggu lamanya. Kami jalani hidup dan saat ini kami ada lagi dalam ibadah minggu bersama menyembah Tuhan, dan kami berdoa kesempatan ini Tuhan memberi firman-Mu bagi kami. Karena itu Tuhan, tolong hamba-Mu dan berkati semua umat Tuhan supaya konsentrasi mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Kalau sudah dapat Alkitabmu dan alamat yang ada, Injil Yohanes pasal 17 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengalaman hidup kita sendiri ataupun kita mendengarkan orang suka mengidolakan orang lain. Tentunya karena kelebihan-kelebihan yang ada pada orang itu, yang menjadi daya tarik bagi orang-orang tertentu untuk mengidolakan dia. Hari ini, selaku anak-anak Tuhan, apa yang harus kita ambil dari Yesus pribadi yang agung itu, yang akan memotivasi kita, mendorong kita untuk semakin menjadikan dia sebagai penyembahan kita, sebagai iman kita, keyakinan kita, dan itu membuat kita semakin bangga dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara sederhana mari kita perhatikan ayat bacaan kita, dan kita akan temukan kapasitas Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita itu. Siapa dia? Iya, itu pertanyaannya. Siapa dia? Yang nanti jawaban-jawaban tentang siapa dia itu membawa kita untuk semakin percaya, membawa kita untuk semakin bangga tentang dia, dan membuat kita semakin teguh dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Pembacaan kita Yohanes pasal 17 ayat yang kedua ini, ayat 2 merupakan satu ayat yang diletakkan pada ayat 1 sampai 26. Secara konteks, ayat ini ada di dalam doa Tuhan Yesus sebelum ia ditangkap oleh para imam di Taman Getsemani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan dalam
ayat yang kedua ini ada sejumlah penjelasan tentang siapa Yesus. Yang pertama, dia katakan di sini bahwa Yesus adalah pribadi yang menerima kuasa yang diberikan oleh Bapa. Saya sederhanakan ini dengan berkata bahwa Yesus adalah anak Allah yang sangat-sangat berkenan kepada Allah. Atau Yesus adalah anak yang sangat-sangat berkenan di hati Bapanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena sangat berkenan inilah maka Bapa memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Karena dia berkenan di hadapan Bapa, maka Bapa memberi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kepada siapa kita berkenan, kepada orang itu kita juga memiliki rasa percaya yang kuat, dan rasa percaya yang kuat itu akan mendorong kita untuk bertindak lebih lagi, yaitu memberikan sesuatu kepadanya, termasuk otoritas sekalipun. Tuhan Yesus berkenan kepada Bapanya. Kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes versi Injil Matius, dikatakan dalam pasal 3 bahwa ada suara yang berseru dari langit dan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tapi bukan hanya sekedar proklamasi Bapa dari surga bahwa Yesus adalah anaknya yang kepadanya Bapa berkenan. Tentunya ada aspek-aspek, ada faktor-faktor tertentu yang juga menjadi pendukung Bapa semakin berkenan kepada Yesus dan memberi otoritas kepadanya. Mari kita perhatikan. Aspek atau faktor itu adalah dia melakukan kehendak Bapanya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Di sini dituliskan demikian, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yang digarisbawahi di sini adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Oh, sangat menyenangkan. Juga dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Kemudian dia lanjutkan begini, "Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Saudara, Yesus punya kehendak sebagai manusia sejati. Dia punya kehendak sebagai pribadi yang utuh, yang terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Dan di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Yesus sempurna dalam hal itu. Dan dia juga punya kehendak yang khusus. Tetapi perhatikan di sini dia katakan bahwa dia menuruti kehendak Bapa. Dia ikuti kehendak Bapa, seolah-olah dia mengekang kehendaknya sendiri. Dia tunduk taat kepada Bapa, mengikuti apa yang Bapa mau, membatasi kehendaknya untuk mengikuti, mengarahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Itu hebat. Dan saya katakan ini menjadi faktor Bapa berkenan memberikan kepada dia. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 29, dia juga katakan begini, "Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Haleluya. Aku senantiasa, aku selalu, aku always melakukan
berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus adalah pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan integritas ini, oh, sangat layaklah bagi Dia untuk menjadi pujaan kita. Sangat layaklah bagi Yesus untuk menjadi sesembahan kita. Sangat layaklah bagi Yesus untuk menjadi pribadi yang kita ikuti, kita turuti, karena tidak ada cacat celah bagi Dia. Dia berani mempertaruhkan keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri, demi menuruti, berbuat apa yang Bapa kehendaki. Saudara, inilah pribadi Tuhan. Integritasnya luar biasa. Pribadi seperti inilah yang harus kita idolakan. Pribadi seperti inilah yang harus kita puji, kita muliakan. Dan haleluya, saya percaya hari ini engkau dan saya, kita ada dalam ibadah penyembahan di hadirat Tuhan, karena Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dan bersyukurlah, berbanggalah kepadanya, karena Dia pribadi sejati. Tidak ada dosa padanya. Karakteristiknya, sikapnya, pribadinya itu layak untuk kita tiru, layak untuk dimuliakan, layak untuk diagungkan. Karena itu tetaplah iring Yesus. Dia pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Bukan hanya karena Bapa berseru dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi Dia dalam kehidupannya, Dia menuruti, Dia berbuat, Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Haleluya. Saudara dan saya punya Tuhan yang sangat-sangat dibanggakan. Saudara dan saya punya Yesus yang sangat-sangat dimuliakan. Pribadi yang sangat hebat, agung, mulia. Yang kedua, mari kita perhatikan. Dalam ayat yang kedua ini juga dia katakan begini, bahwa segala sesuatu memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi dari kalimat ini saya sederhanakan begini, Yesus berkuasa atas segala yang hidup. Oh, haleluya. Dia pribadi yang berkenan kepada Bapa. Tapi yang kedua, Dia adalah pribadi yang berkuasa atas segala yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu, kenapa Dia berkuasa atas segala yang hidup? Kita perhatikan. Karena dalam Yohanes pasal 5 ayat 26 dia berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dia berkuasa atas segala yang hidup. Singkatnya saya mau katakan begini, alasan pertama, karena Dia hidup. Tuhan memberikan kuasa kepada Dia atas semua yang hidup. Hari ini saya mau katakan, kita hidup bukan? Ada banyak makhluk di sekitar kita, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang hidup. Dan hari ini kita juga berhadapan dengan yang namanya coronavirus. Kecil, tak terlihat, mematikan. Ternyata karena dia hidup. Dan para ahli berkata bahwa virus corona pun bisa bermutasi. Dia hidup. Tetapi dengarkan, di sini Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan kita berkuasa atas segala yang hidup. Setan hidup enggak? Hidup juga. Setan itu juga termasuk makhluk hidup, hanya enggak kelihatan. Tetapi lihat, Yesus berkuasa atas dia. Apalagi semua yang hidup di sekitar kita. Dengarkan, saya mau katakan bahwa Yesus berkuasa atas segala yang hidup
Karena dia berkuasa atas segala yang hidup. Maka lihat, dia buktikan bahwa dia hidup walaupun dia mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup. Karena dia berkuasa atas segala yang hidup. Haleluya. Kalau dia bilang dia berkuasa atas segala yang hidup, tetapi dia sendiri tidak hidup. Wow, itu kebohongan luar biasa. Itu penipuan. Tetapi karena dia berkuasa atas segala yang hidup, benar buktinya dia hidup. Haleluya, dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, dia berkuasa atas segala yang hidup. Karena itu saya mau katakan, dengarkan, engkau dan saya kita hidup. Semua yang ada di bawah kolong langit ini yang hidup, Yesus berkuasa atasnya dan Yesus berdaulat atasnya. Seringkali kita nyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, dia berdaulat atas hidup kita. Mari kita berserah kepadanya. Mati atau hidupnya kita ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan sesuatu yang lain. Dengarkan, kekuatan kita adalah dalam Yesus. Hidup kita di dalam Yesus. Karena dia berkuasa atas hidup itu sendiri. Haleluya. Siapa yang bisa memberi kita hidup? Hanya pribadi yang berkuasa atas hidup. Dan juga saya mau katakan kepada saudara, karena Yesus berkuasa atas hidup, maka dengarkan baik-baik. Hidupmu dan hidupku, hidup kita sekalian ada di dalam tanggung jawabnya Yesus. Penderitaan boleh ada. Rasanya seperti kita sudah ada di ujung penderitaan itu, yaitu maut. Sepertinya sudah mau mati. Oh, tetapi dengarkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup itu. Kita pun tidak bisa mempertahankan hidup itu tetap ada dalam diri kita, karena Tuhan yang berkuasa atasnya. Karena itu kepadamu saya mau katakan, dengarkan, Tuhan berkuasa atas hidupmu. Janganlah takut dengan apapun. Makhluk hidup apapun yang ada di sekitar kita, yang mungkin kita berkata dia mengancam nyawa kita. Oh haleluya, Yesus berkuasa juga atasnya. Segala yang hidup di bawah kolong langit ini, dia bilang Bapa di surga memberikan kuasa, otoritas, wewenang sepenuhnya dalam pengawasan Tuhan Yesus. Hebat bukan? Saudaraku, sekali lagi berbanggalah karena Tuhan, karena dia berkuasa atas hidup. Luar biasa. Hanya Yesus. Hanya Yesus Kristus Tuhan, pribadi yang hidup. Dia berkuasa atas kita sekalian. Mari kuatkan dan teguhkan imanmu. Ancaman boleh datang dari mana-mana. Mungkin alam, mungkin sakit penyakit, atau mungkin iblis roh jahat, atau dosa sekalipun. Saudara dan saya anak-anak Tuhan, kita ada di bawah naungan pribadi yang berkuasa atas hidup. Jangan berpikir karena penderitaan engkau mau bunuh diri, menghabisi hidupmu. Dengar, Yesus berkuasa atas hidupmu. Jangan berpikir bahwa hidupmu adalah milikmu sendiri. Yesus yang memilikinya. Mau lari kemana kita? Mau berfoya-foya dengan hidup dan berkata bahwa hidup ini milikmu? Dengarkan, Yesus berkuasa atas hidupmu, hidupku, hidup semua yang ada di bawah kolong langit ini. Semua ada di dalam kuasa Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-11, Lazarus sudah mati. Yesus berkuasa atas hidup. Dia datang, dia bilang, "Hei Lazarus,
keluar. Ketika penyakit menyerang anak dari seorang panglima, seorang perwira Romawi, dia datang dan katakan kepada Yesus, dan Yesus berkata, "Kau pulang, anakmu hidup, tidak mati." Yesus berkuasa atas itu. Kepada pohon ara, ketika Tuhan Yesus datang dan mencari buahnya, Tuhan Yesus tidak menemukan apa-apa. Tuhan Yesus bilang, "Tak ada seorang pun lagi yang makan buahmu." Besoknya didapati pohon itu mati, kering sampai ke akar-akarnya. Semua yang hidup di bawah kolong langit ini ada di bawah kuasa Tuhan. Karena itu kalau saudara dan saya hidup hari ini di tengah-tengah pergumulan corona virus, dengarkan, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Kita bisa terlepas menjalani hidup, melewati lembah kekelaman sekalipun. Semua karena Tuhan. Karena itu kita ada hari ini, kita berkata, oleh karena anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Semua karena apa? Karena anugerah Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri kananmu. Siapapun yang ada di sampingmu dan katakan, "Hei, kau ada, kau hidup karena anugerah." Haleluya. Yang ketiga, dari pembacaan ini mari kita perhatikan, ini luar biasa. Dia berkata begini, siapa Yesus? Ternyata yang ketiga, kalau yang pertama dia bilang Yesus adalah anak yang berkenan kepada Bapa. Yang kedua, Yesus berkuasa atas segala yang hidup. Yang ketiga, Yesus adalah pribadi yang memberi hidup kekal. Dan dia berkata, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu, dia adalah pribadi yang sanggup memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tapi syaratnya adalah kita ada di dalam hitungan orang-orang yang diberikan Bapa kepadanya. Jadi kalimatnya begini, seolah-olah begini. Bapa memberikan orang-orang itu kepada Yesus, dan Yesus memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Kalau Bapa tidak memberikan, maka hidup yang kekal itu tidak bisa dimiliki. Haleluya. Dan kalau kita perhatikan ini, Bapa telah memberikan, dan dalam pasal yang ke-17, murid-murid Yesus itu diberikan Bapa kepada Yesus. Dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan jangan lupa, apakah hari ini saudara juga termasuk murid Tuhan? Kalau saudara termasuk murid Tuhan, karena saudara sudah percaya kepada Yesus, maka dengarkan, engkau terhitung sebagai orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yesus, supaya Yesus memberikan mereka hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan ini, maka tentunya kita harus melihat perlakuan Bapa kepada kita. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 16 dia berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita ada di dalam pilihan Bapa. Dan ayat yang ke-20 dia bilang begini, ingatlah apa yang telah kukatakan. Saya baca dari ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Haleluya. Bapa telah memilih kita. Bapa mengkhususkan kita. Bapa mengambil kita
memilih, istimewa dari dunia ini, artinya bahwa banyak orang yang tidak masuk ke dalamnya. Tapi saudara dan saya terhitung di dalamnya, dipilih oleh Tuhan, dikeluarkan dari dalam dunia ini, dan kemudian yang dinamakan eklesia, dipilih, dikeluarkan, dan kemudian dijadikan milik kepunyaan Tuhan. Kepada orang-orang inilah Tuhan Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Haleluya. Yesus adalah pribadi yang memberikan hidup yang kekal. Saudara mau hidup? Mau di dunia ini saja? Atau sampai akhir? Haleluya. Tentunya kita pilih hidup yang kekal, bukan kematian yang kekal. Karena itu saya mau katakan, pastikan dirimu tanpa ragu bimbang bahwa engkau adalah orang pilihan Allah. Engkau adalah murid Tuhan Yesus, dan kepadamu sudah diberikan yang namanya hidup kekal, dan engkau telah menerimanya. Bukankah kita memiliki kesaksian tentang Yesus? Dan bagi setiap orang yang memiliki kesaksian itu harus tahu bahwa ia memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Semua orang pengen memilikinya, tetapi tidak semua orang bisa memilikinya. Namun saya katakan dari tempat ini, haleluya, karena engkau sudah memilikinya. Kenapa? Karena di dalam pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, dia bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, saya ganti, karena engkau mengenal Bapa. Kalau Tuhan Yesus berkata, mereka mengenal engkau, murid-murid mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu adalah ambang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saudara sudah mengetahui Allah yang benar, saudara sudah percaya kepada Yesus yang diutus Allah, yaitu Bapa yang kekasih. Maka bersukacitalah engkau dan saya, kita menerima hidup yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes pasal 5 ayat 2 juga sekali lagi berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 10:28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu janji Tuhan bagi kita sekalian terkait dengan pemberian hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia berkata pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Bukan hanya seminggu, bukan hanya 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya tidak akan binasa. Dan tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tangan Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat 19 bagian terakhir dia bilang, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri khotbah saya hari ini terkait dengan pribadi Tuhan, bahwa Dia adalah pribadi yang berkenan di hadapan Bapa, karena Dia melakukan kehendak Bapa. Bahwa Dia adalah pribadi yang berkuasa atas hidup. Bahwa Dia adalah pribadi yang memberikan hidup kekal. Maka saya mau bilang, teguhkan imanmu dalam Yesus. Tetap memuji dan menyembah Yesus apapun yang terjadi. Iring Dia dengan setia. Iring Yesus dengan setia. Jangan pernah tinggalkan Yesus karena apapun. Mengapa? Saya ulangi sekali lagi. Dia adalah anak yang berkenan di hadapan Bapa. Dia adalah pribadi yang berkuasa atas hidup.
Dia adalah pribadi yang sanggup memberikan kehidupan yang kekal kepada saudara dan saya. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sejenak. Saya mau berdoa bagi saudara. Saya mau katakan bahwa hari-hari ini kesukaran begitu banyak. Tetapi dengarkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan hidup yang kekal. Apapun yang terjadi. Percaya Yesus, imani Dia, lihat Dia, berserah dan berharap kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, hamba berdoa kepada semua saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini di mana saja dan kapan saja. Tuhan memberkati mereka. Biarlah dengan ini mereka semakin bangga, semakin kokoh dalam Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti Yesus. Mengiringi engkau sampai akhir. Karena bersamamu, kematian bukan akhir dari segalanya. Sebab engkau yang berkuasa atas hidup. Dan engkau sudah berjanji bahwa engkau memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang diberikan Bapa. Kami bersyukur karena kami terhitung di dalamnya. Orang-orang yang dipilih Bapa dan menerima hidup yang kekal oleh-Mu. Engkau hidup itu, Engkau kehidupan kami selama-lamanya. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang